Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita akan angkat sebuah tema tentang relevansi atau hubungan antara Ramadan dengan perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan antara Ramadan dan tauhid? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini bukan untuk suatu hal yang sia-sia. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, semua kita hafal ayat ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi ini tujuan hidup kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itulah, untuk mencapai tujuan ini, ya, agar manusia semuanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Allah utus para nabi dan rasul untuk membimbing umatnya, ya, untuk membimbing umat manusia agar mereka benar-benar menjalankan apa yang menjadi tujuan penciptaan mereka. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu rasul yang misi mereka sama, walaupun syariatnya berbeda-beda, misinya sama. Ya, ani ibudullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut, yaitu perkara yang disembah atau hal-hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi, semua rasul misinya sama, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa korelasi, ya, perintah untuk bertauhid ini dengan ibadah yang sedang kita jalankan di bulan Ramadan ini? Kita bisa lihat korelasi tauhid dan ibadah di bulan Ramadan ini dari 4 sisi. Yang pertama, dari perintah untuk berpuasa. Puasa merupakan ibadah yang sangat mulia yang membawa seorang hamba kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa. Ya.
yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan mulai dari umat-umat terdahulu sampai kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini akan menggiring mereka kepada takwa. Demikian juga ketika kita berpuasa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah meninggalkan apa-apa yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita suka makan, makannya ditinggalkan. Kita suka minum, minumnya ditinggalkan. Bagi yang sudah berkeluarga, dia suka untuk bercampur dengan istrinya, itunya dia tinggalkan juga. Karena apa? Karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan peribadahan kepada Allah. Oleh karena itulah puasa ini istimewa sekali. Ya, semua amalan ya selain puasa ini sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ganjaran atau pahala bagi orang yang melakukannya. Namun untuk puasa ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala tanpa batas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu ya illa shaum fa innahu li wa anna ajzi bihi." Semua amalan anak Adam ya ini adalah untuk dia, kecuali puasa, maka akulah yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya? Karena dia telah meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena Allah. Maksud aku yang akan membalasnya ya ana ajzibih, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan balasan tertentu. Allah yang akan membalasnya dengan berlipat-lipat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Jadi ketika seorang itu berpuasa, dia telah menjalankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat tanpa batas. Ini korelasi yang pertama antara ibadah kita di bulan Ramadan ya dengan tauhid. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang kedua, di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Pernah nggak Bapak dan Ibu perhatikan rangkaian ayat dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa, mulai dari ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam terus sampai selesai. Nah itu tiba-tiba di tengah ya pada ayat yang ke-186 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa. Apa saja yang diperintahkan kepada kita untuk berpuasa, lalu di tengah-tengahnya ada ayat yang berbicara tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Rasul tentangku, maka jawablah fa inni qarib. Aku itu dekat kata Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyastajibu li." Maka hendaknya mereka menjalankan. Istijabah di sini artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kalau ingin doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falyastajibu li." Hendaknya mereka menerima aku, maksudnya menerima perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yursyadun, la'allahum yarsyudun, ya, agar mereka senantiasa berada di atas kebenaran.
Nah, ini kan menarik. Kok tiba-tiba ada ayat yang berbicara tentang kedekatan Allah dan permasalahan doa? Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini dalam keadaan kita berpuasa, kita diperintahkan untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya doa itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah perwujudan tauhid kita. Ketika kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak berdoa kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah sebenar-benarnya ibadah. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan satu ibadah yang benar-benar kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Ya. Menunjukkan bahwa kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Berdoalah kalian kepadaku, maka aku kabulkan doa kalian. Dan orang-orang yang sombong, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, maksudnya ibadah ini kembali kepada doa. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi wujudkanlah tauhid kita dengan banyak berdoa. Ini kesempatan yang sangat besar bagi kita. Ya, mungkin ada sebagian di antara kita yang banyak berdoa kepada Allah tapi tak kunjung dikabulkan. Sekarang ini waktu yang mustajab, Bapak dan Ibu. Dan bukan hanya ketika kita berbuka puasa, tapi sepanjang hari. Ya, selama kita berpuasa itu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turad da'watuhum." Ada 3 golongan manusia yang doanya itu tidak akan tertolak. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama kita puasa ini, ya mulai dari kita menahan mulai dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari, itu adalah waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa. Kemudian yang kedua, wal imamul adil, imam yang adil. Kemudian yang ketiga, wa da'watil madzlum, dan doa orang yang dizalimi. Nah, syahid dari hadis ini bahwa doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak doa, ya. Ini bukti kita mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Baik. Kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga yang menunjukkan hubungan erat antara Ramadan dan tauhid. Ya. Kita disunahkan untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan ini. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menggambarkan tentang bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya. Jadi di bulan Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang lebih dermawan lagi. Bahkan kemudian Abdullah bin Abbas menggambarkan bagaimana kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu plong, ya, ngasih sana, ngasih sini, ngasih sana, ngasih sini.
Ya, kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, apa relevansinya sedekah ini dengan tauhid? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat mencintai harta yang kita miliki. Panjenengan misalnya sudah bekerja keras 1 bulan, kemudian terima gaji. Tiba-tiba pimpinan mengatakan, gaji bulan ini dipotong 50%. Ada yang ridho nggak? Sudah kerja keras, tiba-tiba dipotong 50%. Pajaknya naik. Ya. Nggak ada yang ridho. Kenapa? Itu milik kita. Harta itu milik kita. Ya. Kita kemudian sudah bangun rumah. Ya, beli tanah kaplingan, bangun rumah bagus-bagus. Kemudian tiba-tiba ada surat. Anda diperintahkan untuk meninggalkan rumah ini dengan segera. Besok mau dihancurkan proyek jalan tol. Ada yang ridho nggak? Mesti merangkel ya. Kenapa? Karena memang itu karakter kita. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang teramat sangat. Itu karakter kita. Nah, ketika kita mendengar keutamaan bersedekah, ya, maka ridho Allah itu lebih kita cintai daripada harta kita. Ya, dia keluarkan hartanya, zakatnya, sedekahnya, masya Allah, menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rabb-nya. Jika harta yang ada pada dirinya ini kalah nilainya dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi SAW dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu merupakan bukti. Jadi bukti keimanan kita itu kapan? Ketika kita memberikan apa yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini relevansi sedekah di bulan Ramadan dengan tauhid. Kita buktikan bahwa kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada harta yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, perkara yang menunjukkan relevansi yang kuat antara Ramadan dengan tauhidullah, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Lantas apa relevansinya Al-Quran dengan tauhid? Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Inna kulla ayatin fil Quran fahiya mutadamminatun litauhid." Semua ayat Al-Quran yang kita baca, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya mengandung tauhid. Karena kata beliau, ayat-ayat dalam Al-Quran itu kalau kita lihat, ya, bisa jadi isinya adalah tentang kebesaran Allah. Ya. Rabb yang kita tauhidkan, menyebutkan nama-nama dan sifat Allah, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, katakanlah dialah Allah yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat segala bergantung segala sesuatu. Tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Demikian juga kita bisa melihat ayat kursi, ya, yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau Al-Quran berisi perintah untuk bertauhid. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu ibudullah.
Ya, wahai manusia, ya wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian kepada Allah. Perintah untuk bertauhid. Atau yang ketiga kata Ibnu Qayyim, Al-Quran berisi konsekuensi dari tauhid tadi, berupa perintah dan larangan. Kita diperintahkan untuk sholat, menunaikan zakat. Ini merupakan konsekuensi dari tauhid kita. Kalau Anda mentauhidkan Allah, maka harus tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah. Atau yang keempat kata Ibnu Qayyim, kita akan dapati ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang balasan bagi orang-orang yang bertauhid atau balasan bagi orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam Al-Quran dikisahkan tentang bagaimana surga, bagaimana neraka. Demikian juga balasan yang akan didapatkan oleh seseorang di dunia dan di akhiratnya. Semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, semuanya berbicara tentang permasalahan tauhid. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, relevansi atau hubungan yang demikian erat antara ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dengan tauhid. Maka berusahalah kita untuk mewujudkan tauhid kita, mewujudkan kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Semua amal ibadah kita yang kita lakukan pada dasarnya merupakan perealisasian dari perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan tema yang kita bawakan, ya kami persilahkan. Wallahu taala a'lam.